Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mukhalid Wardi MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari akuntansi Sani AC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan dan juga diartikan dengan perangai atau kesopanan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu perbuatan yang mendalam tanpa pemikiran. Akan tetapi perbuatan itu sudah melekat pada jiwa dan sudah mendarah daging. Dan Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan akhlak adalah suatu perbuatan, adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu mencakup pada dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu harus dilakukan dengan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua, akhlak itu harus tumbuh dengan mudah tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran. Yang kedua adalah dasar akhlak. Setiap kali kita sebut kata akhlak, akhlak adalah akhlak yang didasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada pula perbuatan yang dasarnya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak dinamakan akhlak. Perbuatan yang dasarnya akal atau pikiran atau filsafat itu disebut estetika. Contoh dalam Al-Quran yang berhubungan dengan akhlak dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Yang ketiga adalah klasifikasi akhlak. Dilihat dari jenisnya, akhlak menurut Imam Al-Ghazali diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik, dan yang kedua akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Akhlak mahmudah itu terdiri dari al-amanah, as-sabru, al-wafa, al-rahmah, dan al-ikha. Al-amanah jujur, dapat dipercaya, al-wafa menepati janji, as-sabru sabar, ar-rahmah kasih sayang, dan al-ikha adalah persaudaraan. Yang kedua akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, yang diantaranya al-ghadab, ghibah, al-hasad, istikbar, dan al-kid. Sedangkan kalau kita lihat dari pengaplikasiannya, akhlak itu terdiri dari akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, dan juga akhlak terhadap teman, akhlak terhadap lingkungan, akhlak yang pada yang lebih tua dan yang lebih muda, bagaimana kita menghormati yang lebih tua dan kita harus tunduk pada yang lebih tua, dan kita harus kasihan pada yang lebih muda. Dan yang keempat adalah pembentukan akhlak. Berbicara mengenai pembentukan akhlak sama halnya kita berbicara mengenai tujuan pendidikan. Istilah tujuan, sasaran, dan maksud secara umum, istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan pada tujuan tertentu, yang tujuan tersebut hendak dicapai melalui upaya dan aktivitas. Rumusan tujuan pendidikan itu tidak selalu seragam seperti yang telah dipaparkan oleh para filsuf atau ulama pemikir dahulu. Yang pertama, Ikhwan Usofa, beliau merumuskan tujuan pendidikan, yaitu beliau merumuskan tujuan pendidikan untuk menumbuh kembangkan Muslim yang mampu mengamalkan cita-citanya. Yang kedua, Abdullah Hasan Al-Qabisi, beliau merumuskan tujuan pendidikan untuk mencapai makrifat dalam agama, baik alamiah maupun ilmiah. Yang ketiga, Ibnul Miskawi, beliau ahli fikih, beliau merumuskan tujuan pendidikan untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, dan keindahan.
Imam Al-Ghazali. Yang keempat adalah Imam Al-Ghazali. Beliau merumuskan tujuan pendidikan untuk melatih anak agar mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melatih dengan jalan tasawuf dan mujahadah atau membiasakan dan melatih nafsu-nafsu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.